Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu. Berjumpa kembali dengan klinik sekolah minggu. Video pembelajaran yang menarik, informatif, inovatif, solutif, dan kreatif. Membelajarkan para guru sekolah minggu dalam mengelola kelas sekolah minggu. Sebab itu, tidak salah jika kakak-kakak guru sekolah minggu wajib melihat setiap materi-materi pembelajaran dari channel klinik sekolah minggu ini. Pada sesi sebelumnya, sudah kita bahas betapa pentingnya 4 kemampuan dasar atau 4 kompetensi dasar seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Kompetensi yang harus dimiliki oleh para guru sekolah minggu adalah kompetensi pedagogis. Nah, kita sudah membahas dan mempelajari kompetensi atau kemampuan di dalam memahami perkembangan anak-anak sekolah minggu. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar tentang tahap-tahap perkembangan anak sekolah minggu baik di usia 1-5 tahun, usia 6-12 tahun, anak remaja usia 12-14 tahun. Dengan kita mengetahui perkembangan dan kebutuhan anak-anak pada usia-usia tertentu, maka kita dapat mempersiapkan materi atau bahan pelajaran bagi mereka. Serta kita bisa mengerti bagaimana mengatasi mereka dalam perkembangannya. Simak terus sampai tuntas ya. Pasti seru, pasti menarik. Perkembangan anak-anak sekolah minggu atau perkembangan anak secara umum dari tiap-tiap tahap perkembangan anak dimulai dari perkembangan masa kanak-kanak, yaitu masa kanak-kanak usia 1-5 tahun. Nah, ciri-ciri umum yang nampak dari perkembangan masa kanak-kanak usia 1-5 tahun, yang pertama adalah perkembangan jasmani, yaitu pertumbuhan jasmani. Mereka berjalan sangat cepat, mereka aktif bergerak, dan mereka berusaha untuk memperoleh keterampilan otot mereka. Ya, ini perkembangan anak di usia 1-5 tahun. Nah, ketika kita mengerti bahwa perkembangan anak usia 1-5 tahun, anak ini suka atau aktif bergerak, maka sebagai guru sekolah minggu harus bisa mengantisipasinya. Pelajaran seperti apa yang cocok untuk hal-hal yang seperti ini? Lalu yang kedua adalah perkembangan dalam hal jiwani. Anak pada usia ini adalah mereka ini mulai berkembang di dalam belajar untuk meniru. Mereka belajar melalui meniru. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar. Fantasinya kuat. Emosionalnya, biasanya anak seperti ini mudah marah. Sudah mulai mengerti atau memiliki rasa takut. Tetapi pada anak tertentu juga memiliki suasana hati yang selalu bergembira. Serta mereka ingin memperoleh kasih atau keinginan untuk mengasihi juga. Nah, sejak usia 3 tahun, mereka mempunyai konsep pribadi sifatnya. Konsep berkembang dari yang khusus menuju ke umum. Konsep pemikirannya pun banyak dipengaruhi perasaan. Yang paling menonjol dalam perkembangan anak usia 1-5 tahun adalah belajar melalui meniru. Maka
guru sekolah minggu harus pintar-pintar menyajikannya agar anak tersebut bisa meniru hal-hal yang baik dan benar. Jangan sampai menampilkan atau memperlihatkan sesuatu yang keliru atau yang salah, karena itu pasti akan ditiru oleh anak. Lalu berikutnya yang ketiga adalah perkembangan anak dalam hal sosial. Karena mereka suka meniru, di dalam perkembangannya juga mereka mulai muncul dalam diri mereka adalah persaingan. Maka tidak heran, anak usia ini biasanya berusaha untuk menampilkan sesuatu agar disukai oleh temannya, diikuti oleh temannya. Maka ekses atau dampak yang lain adalah dalam perkembangan sosial mereka, karena suka meniru, muncul persaingan, mereka pun juga mulai suka bertengkar. Karena egosentrisnya semakin dominan, mereka semakin egoistis. Dalam perkembangan kerohanian mereka, ini perlu diperhatikan sungguh-sungguh. Tuhan itu dikenal melalui bahasa dan konsep tentang Tuhan itu diperoleh dari keluarga, khususnya orang tua. Tuhan itu baik, Tuhan itu jahat, tergantung penghayatan dan pemahaman mereka terhadap orang tuanya, khususnya ayah. Nah, berikutnya tahap perkembangan masa sekolah, yaitu anak usia 6-12 tahun. Ciri-cirinya, perkembangan jasmaninya seperti ini. Periode ini sering disebut dengan periode memanjang. Secara fisik, fungsi organ otak mereka mulai terbentuk dan semakin mantap, sehingga perkembangan kecerdasannya berkembang cukup pesat. Respon kita di dalam menyikapi pembelajaran anak di kelas harus disesuaikan dengan perkembangan ini, dengan kondisi ini. Pelajaran yang diberikan juga setidaknya bisa merangsang dan mendorong fungsi organ otak, sehingga perkembangan kecerdasannya pun juga semakin bertambah. Nah, biasanya dalam kondisi seperti ini akan muncul banyak pertanyaan dari mereka seputar apa yang diajarkan kepada mereka. Contoh misalnya, mereka bertanya, "Kenapa begitu, Kak?" Gitu ya. Lalu kemudian, "Kenapa tidak seperti ini, Kak?" Lalu selanjutnya, "Bagaimana, Kak, selanjutnya? Seperti ini ya?" Itu biasanya banyak muncul karena perkembangan otaknya semakin berkembang dengan pesat dan rasa ingin tahu anak juga semakin muncul. Nah, sebagai kakak-kakak guru sekolah minggu harus bisa merespon ini dengan benar, bukan melarang atau menghentikannya. Misalnya, "Sudah, dengarkan saja, jangan banyak tanya." Ini respon yang keliru. Jika ini dilakukan, maka akan memperhambat atau menghambat perkembangan kecerdasan anak di usia ini. Yang kedua, perkembangan anak di usia 6-12 tahun dalam hal jiwani mereka. Anak mulai banyak melihat, karena banyak melihat dan kurang pengetahuannya, maka anak juga makin banyak bertanya. Di usia ini, fantasi anak mulai menurun karena mulai paham dengan apa yang ada di sekitarnya dan mulai melihat kenyataannya seperti apa. Tetapi ingatannya semakin kuat. Daya kritisnya mulai tumbuh, inisiatif dan bertanggung jawab juga mulai ada dalam kehidupan mereka. Karena banyak tanya, daya kritisnya bertambah, dan ingatannya semakin kuat. Sebagai guru sekolah minggu, kakak-kakak jangan sampai juga salah untuk meresponnya. Ya, jangan sampai salah untuk meresponnya. Yang ketiga, perkembangan anak usia 6-12 tahun dalam hal sosial. Pada usia ini, kegiatan anak mulai
berkelompok, mulai mengarah kepada tujuan mereka, tetapi masih tetap egosentris. Kegiatannya lebih banyak kepada jenis-jenis kegiatan yang khusus. Mereka mulai membuat geng atau kelompoknya, dan di dalam kelompok itu mulai berkompetisi, mulai menunjukkan siapa saya, siapa aku, gitu ya. Nah, hal ini pun sebagai guru sekolah minggu, kakak-kakak harus bisa memanfaatkannya. Misalnya, buatlah aktivitas kelas untuk membentuk atau untuk melakukan kegiatan berkelompok. Buatlah aktivitas di dalam kelas untuk bisa merangsang kerjasama antar anak-anak sekolah minggu. Buatlah aktivitas di kelas dalam hal aktivitas berdiskusi secara berkelompok dan lain-lain. Nah, perkembangan kerohanian mereka, anak mulai memasukkan dalam pikirannya tentang Tuhan itu siapa, Tuhan itu bagaimana. Mulai memisahkan konsep pikiran tentang Tuhan dan pemahaman anak terhadap orang tuanya. Kalau sebelumnya pada usia 1-5 tahun, anak itu memahami Tuhan dari perilaku kehidupan orang tuanya. Nah, saat ini mulai memisahkan itu. Mereka mulai melihat Tuhan dalam bentuk yang lebih konkret. Misalnya sebagai manusia Yesus itu seperti apa. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang suci. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang lembut. Tuhan yang kudus. Tuhan makin lama dipandang, semakin mereka memiliki kekaguman terhadap Tuhan atau kepada Tuhan. Pada fase ini tentu saja materi pelajaran yang disampaikan pilihlah atau sesuaikanlah dengan perkembangan ini. Oleh sebab itu kompetensi sosial guru diperlukan juga. Tidak hanya kompetensi pedagogisnya, tetapi kompetensi sosialnya juga dibutuhkan. Kenapa? Kakak-kakak guru sekolah minggu dituntut benar-benar untuk bisa memiliki hubungan yang baik dengan orang tuanya. Sehingga setiap apapun permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka di rumah dengan orang tuanya, itu bisa kita jangkau, bisa kita ketahui, dan kita carikan jalan keluarnya di kelas sekolah minggu. Sehingga jika ada anak yang memiliki permasalahan dengan orang tuanya, bisa diatasi melalui apa? Penyampaian firman Tuhan yang benar kepada mereka. Nah, yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah tahapan perkembangan masa remaja atau anak usia 12-14 tahun. Nah, ciri-ciri jasmaninya adalah adanya perubahan jasmani yang semakin cepat iramanya, sehingga menimbulkan kebingungan mereka sendiri. Secara biologis, anak-anak usia ini semakin matang, semakin siap berperan secara benar sebagai seorang pria, anak seorang pria atau anak seorang perempuan atau wanita. Karena mereka sudah semakin melihat bentuk-bentuk perkembangan fisik mereka sebagai seorang pria atau sebagai seorang wanita. Nah, perkembangan jiwani anak usia ini adalah perkembangan kecerdasan mereka semakin lebih cepat lagi. Mereka semakin mampu berpikir logis dan berpikir lebih kritis lagi. Kalau di usia anak, usia 6-12 tahun, fantasinya mulai semakin menurun. Nah, di usia ini, fantasinya semakin meningkat kembali. Sehingga dengan semakin meningkatnya fantasi, lalu mereka melihat keberadaan diri mereka sendiri, maka seringkali terjadi konflik. Kalau ini tidak dengan tepat dikerjakan atau diatasi, maka anak akan minder dengan kondisinya, ya, dan akan semakin menurunkan fantasinya yang begitu luar biasa. Fantasi yang luar biasa itu akan menurun ketika mereka
menjadi minder ketika melihat keberadaan mereka secara real. Nah, anak di usia ini mulai cita-citanya mulai nampak, mulai terbentuk dengan kelogisan dan kekritisan mereka menghadapi kehidupan ini. Dengan melihat kenyataan ini, maka cita-citanya mulai semakin nampak, semakin terbentuk. Mereka semakin melihat secara realistis, melihat kenyataan atau realita, melihat kebenaran, serta melihat tujuan hidup mereka. Ini pun juga harus hati-hati. Kalau kita tidak mengarahkan dengan benar, maka mereka juga akan cenderung, karena melihat kekurangannya, maka cenderung mereka semakin minder terhadap keberadaan mereka ke depan. Nah, perkembangan anak usia 12-14 tahun dalam hal sosial, pada masa ini pengaruh lebih banyak datang dari kelompoknya atau teman-teman sebayanya. Perubahan perilaku berhubungan dengan kehidupan bersama. Karena mereka suka berkelompok dan ada usaha, mereka senantiasa berusaha untuk bisa diterima di dalam kelompok itu. Baik di dalam kelompoknya maupun di dalam kelompok masyarakat secara luas. Mereka ingin maju. Ada di antara mereka pun mulai semakin suka untuk membantu. Keberadaan mereka juga karena semakin mengerti etika dan estetika, maka mereka pun juga semakin sopan dan semakin memberikan perhatian kepada orang lain. Dalam perkembangan secara rohani, kehidupan kerohaniannya ada di persimpangan jalan. Ada perasaan tidak aman karena terjadi perubahan fisiknya, perubahan emosinya, dan ini sangat berpengaruh kepada keimanan mereka. Kadang-kadang kekuasaan tradisi atau kepercayaan atau keimanan atau pengajaran dalam Alkitab itu dianggap mempersempit kebebasan mereka atau keinginan mereka secara pribadi. Sehingga bukan tidak mungkin akan terjadi pemberontakan kepada Tuhan, karena Tuhan dianggap mengungkung atau membatasi kebebasan mereka. Tetapi sebaliknya, kalau ini terjadi kepada anak-anak yang memiliki perkembangan yang benar, justru anak di usia ini, perhatikan, semakin dekat kepada Tuhan. Kenapa begitu? Karena keinginan mereka untuk mendapatkan semacam kelompok atau geng atau bersosial itu menemukan pribadi yang tepat. Karena mereka menemukan Tuhan, remaja menemukan Tuhan sebagai teman atau sahabatnya. Teman, sahabat yang dia butuhkan di usianya. Nah, dari perkembangan ini, baik di usia 1-5, 6-12, 12-14 tahun, apa yang harus kita kemudian lakukan atau tindakan apa yang harus kita lakukan? Bahwa anak-anak ini untuk terus belajar secara kontinu atau belajar secara terus-menerus. Jangan melompat-lompat, jangan ada masa tertentu yang mereka kemudian berhenti untuk belajar. Lakukan pembelajaran ini secara kontinu atau terus-menerus. Lalu kemudian karena anak mulai mengenal fisiknya, maka bawa anak-anak dalam pembelajaran tentang atau yang mengeksploitasi panca indera mereka. Juga bawa anak-anak untuk belajar melalui kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas. Serta jangan lupa bawa anak-anak untuk memiliki atau mempunyai dorongan untuk belajar, dan itu biasanya datang dari luar, dari kita, para guru-guru sekolah minggu.
Baik, demikian kakak-kakak. Semoga bermanfaat bagi pelayanan kita untuk bisa membawa anak-anak dalam perkembangannya semakin hari, semakin untuk bisa memenuhi panggilan mereka atas rencana Tuhan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.